Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seislam, insyaallah taala seakidah dan semanhaj. Ketika Allah Jalla wa ala mengkaruniakan kepada manusia pada saat-saat ini, yaitu perkembangan zaman, ya, teknologi yang begitu pesat, ya, di situ ada internet dan yang lain sebagainya, sehingga kebanyakan manusia dengan perkara-perkara tadi, ya, karunia yang Allah berikan dari kemajuan teknologi, mereka lupa dengan perintah Allah, yaitu berzikir, ya. Padahal berzikir ini, ya, adalah diperintahkan untuk banyak melakukannya. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Allah memerintahkan kepada mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, dengan uzkuru, ya, uzkurullaha, ya, ingatlah oleh kalian semua Allah dengan mengingat zikran katsira, ya, dengan berzikir yang banyak, ya, berzikir yang banyak. Wa yusabbihuhu bukratan wa asila, bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan di waktu petang, ya. Jadi perintah untuk berzikir, ya, baik itu berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan kalimat-kalimat seperti Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, atau Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau dia beristighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah, atau berzikir dia membaca Al-Quran, ya, atau berzikir dia mendatangi majelis-majelis ilmu, ya, atau dia berzikir dengan mempelajari, ya, hukum-hukum Allah dan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan dia sibuk, ya, dia habiskan waktunya dengan kemajuan teknologi ini, ya. Di situ mungkin, ya, dia berteman dengan teman setianya, yaitu HP. Di HP itu banyak aplikasi, ya. Ada YouTube, ya, ada Facebook, ya, ada WhatsApp, ya, ada yang lainnya, Instagram dan yang lainnya. Dijadikan, ya, status dirinya sedang makan-makan, sedang berjalan, sedang ada acara ini, ada acara itu. Sedangkan perintah Allah untuk mengingat Allah, dia lupa. Dia lupa. Padahal seharusnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, berpesan kepada sahabatnya, dan ini menjadi pesan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kun, ya, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Rasulullah berpesan dengan 3 pesan,
Ya, pesan yang pertama, bertakwa saja di mana kita berada. Yang kedua, ya, lakukan amalan kebaikan. Ya, yang mudah-mudahan dengan kebaikan ini, ya, dengan kebaikan ini Allah menutupi, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, berakhlak yang mulia, ya, berakhlak yang mulia terhadap sesama kaum muslimin khususnya dan umumnya kepada semua manusia. Nah, oleh sebab itu pesan Rasulullah yang pertama, bertakwa di mana kita berada, ya. Kita jadikan semua nuansa keberadaan kita, ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita berdiam, ya, menjadi bagian takwa kepada Allah. Dengan apa? Di antaranya dengan berzikir, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah dengan, ya, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, seperti tadi, ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat yang ringan di lisan, berat timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, ya. Atau dia berzikir dengan, ya, dia beristighfar, dia membaca Al-Qur'an, ya. Dan ini akan menjadi tempat-tempat tersebut menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah, ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan surat, membacakan surat Al-Zalzalah, ya, di mana kita tahu Allah Taala berfirman, "Iza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila diguncang, ya, bumi ini diguncang dengan guncangan yang begitu dahsyat, ya. Jadi ketika terjadinya hari kiamat, begitu guncangan yang mengerikan, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan beban, ya. Bebannya di dalam bumi ini begitu banyak. Ada batu-batuan, ada air, ya. Ada pasir, mungkin juga ada emas, jamrud dan sebagainya. Dikeluarkan oleh bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya, bumi mengeluarkan semua bebannya termasuk gunung dan yang pohon-pohon dikeluarkan sehingga mereka, ya, berbenturan satu dengan satu, ya, begitu dahsyatnya. Wa qala al-insanu ma laha. Pada saat itu manusia dalam keadaan yang begitu bingung. Ini kejadian apa? Ya, apa kejadian seperti apa ini begitu dahsyatnya? Ya, ada apa? Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu, ya, pada terjadinya hari kiamat itu, bumi akan menyampaikan beritanya. Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadaruna akhbaruha?" Tahukah kalian, ya, bagaimana bumi ini mengabarkan beritanya? Selama ini, saat ini, ya, yang kita dengar berita-berita itu disampaikan oleh manusia, bukan oleh bumi, ya. Ada berita buletin pagi, buletin siang, ya, berita malam, ya, berita kriminal, semuanya yang menyampaikan adalah manusia, ya. Tapi pada saat terjadinya, ya, kiamat, maka yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yang menyampaikan berita adalah bumi, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna akhbaruha?" Ya, tahukah kalian bagaimana bumi ini, ya, menyampaikan berita yang ada di dalam bumi ini, ya. Maka para sahabat, ketidakpahaman mereka mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui perkara tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli ummatin au amatin bima amila ala zahriha an taqula amila kada wa kada wa yawma kada wa kada." Sesungguhnya
bumi ini akan ya mengabarkan, yaitu antashhada ala kulli ummatin au amatin. Bumi ini menjadi saksi ya atas apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, manusia melakukan ini, melakukan itu, dia akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi bima amila ala zahriha, dengan yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Kemudian bumi akan mengatakan, ya, amila kada wa kada. Si fulan ya Allah telah melakukan begini dan begini. Ya. Wa yauma kada wa kada. Dan pada hari ini dan hari ini, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala fahadhihi akhbaruha. Inilah yang menjadi penjelasan bahwa bumi akan menyampaikan beritanya. Sehingga setiap tempat yang kita singgahi, daerah, kota, ya, bahkan sampai pelosok manapun, bahkan sampai yang tidak pernah dijelajahi oleh manusia, ketika kita berada dalam tempat itu dan kita berzikir di tempat itu dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita membaca Al-Quran, atau kita mengkaji tentang Al-Quran dan hadis, ya, maka tempat itu akan menjadi saksi kelak ketika terjadinya hari kiamat. Dan inilah makanya kalau kita sering melihat, ya, setelah sholat fardu, beberapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dia tadinya tempatnya misalkan di barisan pertama, lalu dia melakukan sholat sunnah di barisan kedua, atau yang di barisan kedua mereka pindah ke barisan yang pertama melakukan sholat sunnah, tidak di tempatnya yang tadi dia melakukan sholat fardu bersama imam. Kenapa? Karena tempat-tempat yang dia pindahi, ya, walaupun cuma satu langkah, walaupun cuma berpindah kepada saf yang berikutnya atau mundur kepada saf yang berikutnya, itu semua akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Ya. Bukan malah kita menjadi saksi, ya, membuat status sedang jalan-jalan di luar negeri, ya, berenang di pantai, makan-makan di restoran. Bukan seperti itu. Ini saksi yang tidak bermanfaat. Ya, saksi yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika kita berzikir dimanapun kita berada, di mobil, di motor, ya, di rumah, di masjid, dan yang lain-lainnya, di mana kita berada, maka jadikan tempat itu kita untuk mengingat Allah. Karena memang perintah Allah adalah banyak. Mengingat Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Yang banyak. Bukan sekedar tadi sudah, ya, sekian ratus. Buat apa dihitung juga? Ya, buat apa? Sebanyak-banyaknya. Karena memang perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ya, udzkurullah, ya, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Habiskan waktu kita, ya, adalah untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Bukan malah menjadi obrolan, ya, atau mungkin menjadi solusi. Saya tadi sudah berzikir banyak, ya, karena saya, ya, sedang susah, ya. Sedang susah dia baru berzikir banyak. Padahal berzikir banyak tidak ada sangkutan dengan dia susah. Ya, saya lagi sulit menghadapi ini, maka saya banyakin berzikir kepada Allah. Kenapa dia lagi sulit baru dia perbanyak berzikir kepada Allah? Dia mau lagi sulit, dia mau lagi senang, dia mau lagi lapang, dia mau lagi sempit, dia banyak masalah, dia tidak ada masalah. Perintah Allah berzikir adalah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Ya. Dan tempat yang kita lalui, yang kita diami, yang kita lintasi, ya, yang kita berada di tempat tersebut lalu kita berzikir, tempat itu akan menjadi saksi bagi kita kelak di yaumil qiyamah bahwa kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya. Jangan malah tempat itu akan menuntut kita, ya,
Karena kita melakukan kemaksiatan di tempat itu. Kita melakukan perbuatan ya syirik misalkan di tempat itu. Kita melakukan perbuatan ghibah di tempat itu. Kita melakukan perbuatan namimah atau kita melakukan perbuatan riya, sum'ah atau ujub di suatu tempat ya dengan yang dikaruniai oleh Allah kepada kita. Ya, kita sedang jalan-jalan, kita sedang ya melihat begitu indahnya tempat yang kita datangi. Ya, ini menjadi ajang pamer. Ya, dan ini telah terbukti banyak. Ya, entah itu di status WA, entah itu di Facebook, ya, entah itu di Instagram, entah itu di ya aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam ya sahabat manusia pada saat itu yaitu HP. Ya, oleh sebab itu ya sudahlah kaum muslimin. Perintah Allah untuk berzikir adalah banyak. Jangan disibukkan kita dengan karunia yang Allah uji, yaitu teknologi yang pesat saat ini. Ya, kita jangan terlena. Karena pada dasarnya Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa dunia mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlanat dan terlanat semua apa yang ada di dalamnya. Illa ma kana lillahi minha. Kecuali perkara itu adalah hanya ditujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam perkara itu adalah diantaranya berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang pertama. Ya. Jadi ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiam, bersinggah, kita melintasi suatu tempat, jadikan tempat-tempat tersebut menjadi saksi bahwa kita selalu mengingat Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa masalul ladzi yadhkuru rabbahu la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Ya. Rasulullah memberikan ilustrasi, dia memberikan permisalan alladzi yadhkuru rabbahu, orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, mengingat hukum-hukum Allah, membahas tentang hukum-hukum Allah di majelis-majelis ilmu, ya. Dia selalu jadikan waktu-waktunya dipenuhi dengan mengingat Allah, ya. Kemudian la yadhkuru rabbahu, dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Allah. Dia lalui hari-harinya dengan aktivitas yang dia tidak mau tahu apakah hukum yang telah Allah turunkan dengan aktivitas itu haram maupun halal, dia tidak mau tahu. Ya, dia tidak mau mengkaji ya tentang hukum-hukum Allah. Ya, setiap hari dihabiskan waktunya begitu saja tanpa dia mengingat Allah, baik dengan berzikir yang diajarkan, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, atau berzikir dengan mempelajari hukum-hukum Allah, dia tidak mau tahu. Maka perumpamaan itu adalah masalul hayyi wal mayyit, perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi di antara keutamaan orang yang berzikir yaitu mereka hidup. Sedangkan orang-orang yang tidak mau berzikir adalah mereka orang-orang yang mati. Mereka sibuk di suatu tempat dengan kegembiraannya, tidak ada terlintas ingat kepada hukum-hukum Allah, tidak ada terlintas lisannya mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Maka pada dasarnya orang tersebut adalah orang yang mati. Dan ini bagian daripada yang kita kenal dengan mayat hidup. Ya, kita tahu kalau ada katanya itu mayat hidup lagi, maka kita akan lari, kabur, takut. Sebenarnya orang yang seperti itu banyak kita lihat. Ya, banyak. Cuma kita tidak tahu, tidak paham, dan sayangnya ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya. Oleh sebab itu sudahlah, ya. Jangan terlena oleh cobaan dunia. Jangan terlena. Dunia sijnul mu'min wal jannatul kafirin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi mereka orang-orang kafir. Oleh sebab itu, ya, jangan terlena dimanapun kita berada, di tempat apapun dia yang begitu indah, yang begitu mempesona, tapi kita selalu mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah,
status kita adalah status orang yang hidup. Sedangkan di tempat yang mulia seperti apapun tempatnya dan tempat yang begitu indah, yang mempesona, tetapi seseorang tidak mengingat Allah di tempat tersebut, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mempelajari tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada dasarnya status orang tersebut dalam keadaan status mati. Dan ini yang kita kenal dengan mayat hidup. Ya, mati tapi dia hidup, mati tapi dia bergentayangan. Ya, karena apa? Karena dia tidak mau mengingat Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan dua pelajaran berharga ini ya selalu kita camkan dalam hati dan pikiran kita. Ya, selalu menjadi catatan penting agar kita selamat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.